maka secara otomatis naluri alamiahnya akan muncul lagi ya. Dan dengan naluri alamiahnya yang kembali muncul, dia akan kembali gacor lagi teman-teman. Halo sahabat Kicomania, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips yaitu cara mengatasi burung ciblek gunung yang macet bunyi nih. Tips ini langsung saya ambil dari beberapa pengalaman yang sudah saya dapatkan ya pada saat saya memiliki burung ciblek gunung yang macet bunyi. Makanya untuk burung ciblek gunung yang saya pelihara ini tetap gacor, karena memang pada saat burung ciblek gunung ini kegacorannya berkurang dan mengalami macet bunyi, langsung saya atasi ya. Dan untuk caranya juga cukup mudah dan simpel teman-teman. Tapi ini semua dari versi saya ya. Karena memang pada dasarnya setiap orang pasti memiliki kemampuan masing-masing. Jadi pada intinya setiap cara yang dimilikinya pasti berbeda-beda teman-teman. Nah, untuk cara mengatasi burung ciblek gunung yang macet bunyi yaitu dengan full krodong teman-teman. Akan tetapi untuk full krodong ini bersifat sementara aja ya, sampai burung ciblek gunung ini benar-benar gacor lagi. Jika burung ciblek gunung ini sudah kembali gacor lagi, maka burung ciblek gunung ini kita ablak seperti pada umumnya teman-teman. Nah oke teman-teman, agar teman-teman tidak gagal paham, step demi stepnya saya susun aja ya. Jadi ketika di pagi hari kita keluarkan untuk melakukan pengembunan, biarkan burung ciblek gunung ini kita ablak dulu sampai jam 7 pagi. Dan langsung kita berikan jangkrik 7 ekor dan ulat hongkong 20 ekor teman-teman. Nah lalu setelah itu jam 7-nya kita jemur sampai jam 10 ya. Karena burung ciblek gunung ini adalah burung yang menyukai kehangatan, dengan kita melakukan penjemuran sampai jam 10, maka burung ciblek gunung ini suhu tubuhnya benar-benar hangat dan mendapatkan sinar ultraviolet ya. Dengan begitu, kegacoran yang tadinya macet akan bisa lancar lagi dan kembali gacor lagi teman-teman. Cuma untuk penjemurannya jangan kita mandikan ya. Jadi jam 7 langsung aja kita lakukan penjemuran sampai jam 10. Nah lalu setelah kita lakukan penjemuran sampai jam 10, inilah waktu yang tepat untuk melakukan pengkerodongan di siang hari teman-teman. Dan kalau bisa sambil kita berikan kroto ya, dan langsung kita lakukan full krodong setelah penjemuran. Nah jadi tips pengkerodongan di siang hari itu manfaatnya hampir sama dengan terapi sauna ya. Cuma kalau untuk terapi sauna yaitu kita lakukan pengkerodongan sambil dijemur selama 1 jam, dan untuk hariannya dibiarkan diablak. Sedangkan full krodong ini untuk hariannya jangan kita perlihatkan suasana lingkungan dulu ya, sampai burung ciblek gunung ini benar-benar mau bunyi di dalam pengkerodongan teman-teman. Nah kalau menurut dari sepengalaman saya, dia akan mulai gacor lagi di dalam pengkerodongan kurang lebih membutuhkan waktu selama 1 mingguan ya. Dan itu yang sering saya alami teman-teman. Nah kita kerodong burung ciblek gunung ini di siang hari sampai sore ya. Jangan kita perlihatkan dulu suasana lingkungan di sekitarnya sampai burung ciblek gunung ini benar-benar gacor di dalam pengkerodongan teman-teman. Nah lalu untuk di sore harinya sekitar jam 4 sore kita buka kerodongnya ya, dan langsung kita jemur lagi sampai jam 5 sore teman-teman. Nah lalu setelah waktu menunjukkan jam 5 sore kita berikan kroto lagi ya, dan langsung kita kerodong lagi. Setelah itu biarkan burung ciblek gunung ini tetap berada di teras depan rumah dengan kondisi full krodong sampai jam 7 malam teman-teman. Dan usahakan untuk pengkerodongan jam 5 sampai jam 7 malam ini kita dekatkan dengan lampu ya,
supaya ada sedikit pencahayaan yang masuk teman-teman. Tujuannya supaya burung ciblek gunung ini tidak merasa terlalu gelap. Dengan begitu, maka burung ciblek gunung ini masih tetap bisa makan dan minum untuk mempersiapkan tenaganya di esok hari. Karena untuk tips ini tuh walaupun kita lakukan pengkerodongan, dia tetap kita ablak di pagi hari untuk menghirup kadar oksigen ya. Karena waktu-waktu di pagi hari itu penuh kadar oksigen yang tinggi teman-teman. Jadi ada waktu-waktu yang tepatnya saat dia diablak ya, yaitu di pagi hari teman-teman. Makanya saat kita kerodong lagi jam 5 sore, usahakan kita gantungkan di dekat lampu. Tujuannya seperti itu teman-teman, agar burung ciblek gunung ini masih tetap bisa makan dan minum untuk mempersiapkan tenaganya di pagi hari ya. Nah lalu setelah waktu menunjukkan jam 7 malam baru bisa kita masukkan ke dalam rumah, dan usahakan tetap berada di dekat lampu teman-teman. Nah jadi seperti itu ya, kalau untuk versi dari saya seperti itu teman-teman. Lakukan proses ini secara rutin setiap hari selama 1 minggu ya. Dan ketika sudah kita lakukan selama 1 minggu, baru kita ablak dan secara otomatis dia terasa lebih aktif dengan suasana lingkungan teman-teman. Jadi dengan kita lakukan full kerodong selama 1 minggu, ketika dia diperlihatkan dengan suasana lingkungan seharian penuh, maka secara otomatis naluri alamiahnya akan muncul lagi ya. Dan dengan naluri alamiahnya yang kembali muncul, dia akan kembali gacor lagi teman-teman. Nah jadi yang penting intinya, jika burung ciblek gunung yang macet bunyi ingin kembali gacor lagi, kunci utamanya yaitu rutin dan konsisten melakukan tips yang sudah saya bagikan ini ya. Karena ini adalah tips yang sering saya gunakan teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di dalam video ini ya. Semoga video ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat. Salam sahabat kicomania.